A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah kembali kita masih diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kembali silaturahim di channel Tadarus Online ini ya. Di malam Ahad yang alhamdulillah mungkin dari tadi pagi ya, dari tadi Sabtu udah weekend. Kalau saya tiap hari weekend terus. Gimana Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, pada sehat? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Salawat beserta salam semoga terus tercurah limpahkan kehadiran alam kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak tiada lagi syafaat kecuali syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan wasilah Tadarus Online ini, dengan wasilah bacaan ayat suci Al-Quran yang akan kita baca ini setiap saat, kita juga termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak hanya mengaku tapi diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, yang suatu hari nanti tidak ada lagi syafaat kecuali syafaat dari beliau, kita mendapatkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dimana Qurannya sudah siap, kopinya sudah siap, ya apa aja lah ya boleh. Kita santai Bapak Ibu. Alhamdulillah kita masuk ke ayat berapa sekarang? Ke ayat 17 ya. Seperti biasa kemarin pembahasan makhorijul huruf, pondasi baca ayat suci Al-Quran kita, baru sampai makhroj ketiga. Kemarin al-jauf udah, aqsal halqi udah, wasal halqi udah, baru tiga ya. Kita ulang sedikit tentang makhorijul huruf. Kita ingat kembali buat ngajarin anak cucu kita di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya lupa, belum hadoroh dulu, belum tawasul. Kita niatkan sebelum ngaji, kita doakan dulu orang tua kita, keluarga kita, dan kita kirim pahalanya, bukan hanya pahala untuk kita sendiri tapi buat orang tua kita, semuanya terus mengalir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Mubin. Alhamdulillah ikut nih. Sahabat saya ketika di pesantren tuh ada Abdul Mubin. Kayaknya belum dapat jodoh juga nih sampai sekarang. Semoga kita doakan dapat jodoh tuh Mang Mubin, namanya Abdul Mubin. Pengusaha marawis, Bu. Kalau mau mesen alat marawis tuh ada tuh Mang Mubin, orang Tangerang. Orangnya soleh insya Allah, ganteng lagi. Ya Bapak Ibu sekalian, nanti boleh ada sekarang mulai deh, nanti kalau ada yang mau ikut langsung video live. Jadi gimana caranya saya juga belum ngerti, atau saya yang undang, atau misalkan Bapak Ibu yang langsung ikut ke saya nanti di add gitu ya, kalau gak salah nanti ya. Terakhir 2 ayat terakhir atau 1 ayat terakhir, insya Allah. Amin Mubin, semoga sehat walafiat selalu ya, cepat dapat jodoh Mubin yang solehah, jangan yang soleh ya, masa cowok sama cowok. Yang solehah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemarin baru sampai makhraj ketiga, dan makhrijul huruf itu kemarin kan dibagi 5 Bu ya. 1 makhraj ada pada jaufun, 3 makhraj ada pada halakun, dan 10 ada pada lisanun. 2 makhraj ada pada syafatun, makhraj gunnah ada pada khayshum. Hafalkanlah oleh ente, jangan bingung ya. Kemarin baru sampai 3, semuanya ada 17. Ini menurut qaul yang paling masyhur, yaitu menurut Imam Khalil bin Ahmad ya. Yang keempat, makhraj yang keempat ini masih tentang tenggorokan kan. 3 makhraj ada pada halakun. Jadi makhraj aqsal halqi, wasqal halqi, tengah-tengah tenggorokan. Kemarin yang dari aqsal halqi adalah huruf apa? Masih ingat? Hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Yang tengah-tengah wasqal halqi. Ketika kita ngucapin ain dan ha dari sini, wasqal halqi. Tambahannya 1 lagi sekarang dari adnal halqi, ujung tenggorokan. 2 huruf apa? Yaitu ghin dan kho. 2 huruf, ghin dan kho. Jadi ketika kita ngucapin huruf ghin, ru, seperti ghairil maghdubi alaihim, itu dari adnal halqi, ujung tenggorokan. Nah, mohon maaf nih bentar, nutup pintu dulu, anak-anak lagi pada muhadharah, lumayan kedengeran kesini bentar Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekali lagi ketika kita ngucapin ghin dan kho, maka tempat keluarnya itu adalah dari adnal halqi, ujung tenggorokan. Coba kita latihan dulu ghin. Ketika kita baca seperti ayat ghairil maghdubi, itu kan ghin. Ghairil maghdubi, enggak go, tapi ghairil. Ketika kita ngucapin maghdubi, enggak mau tapi mau, karena ghin itu punya sifat istilah meninggi. Ketika kita ngucapin huruf ghin, ghairil maghdu, sama kho juga dari adnal halqi, kho khi khu. Nah, tambahannya itu aja, nanti kita sambil praktek. Silakan dibuka Bapak Ibu surah Al-Baqarah ayat 17 ya. Surah Al-Baqarah ayat 17. Nah, kita sama-sama untuk sekarang kita pakai lagu sikah, namanya lagu sikah. Lagu sikah. Nah, kita Fatihah dulu. Meskipun tadi Fatihah udah, sebelum tadarus kita Fatihah sambil langsung mempraktekkan makhraj yang udah kita pelajari. Kita pakai lagu sikah. Atau ada permintaan silahkan, mau lagu apa boleh. Ya, pakai lagu sikah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu sika. Fatihah dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata, perhatikan ro-nya tafkhim ro. Sirata ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu lagu sikah. Kita lanjut ke ayat 17 surah Al-Baqarah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Lanjut. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Nah, wa barq kan di situ wa barqun jangan dibaca kalau waqaf di situ wa ra'dun wa barq. Namanya waqaf raum. Jadi wa barq qafnya karena waqaf jadi sukun. Dan itu jadi dikolkolahkan juga, tapi pengucapannya an-nutqu binisfil harakah, setengah harokat. Wabarqo, wabarqo, jangan juga wabarqo, enggak gitu. Wabarqo, enggak dibaca wabarqun, enggak. Kalau waqaf di situ, tapi ketika wasol tetap wara'dun wabarqun yaj'aluna. Nah itu kalau wasol, tapi kalau waqaf di wara'du wa barq namanya waqaf raum. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yaj'alu yaj qalqalah. Perhatikan jangan yaj tapi yaj ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim الصاعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
syai'in ikhfa ab'ad, agak masuk hidung dan agak jauh. Syai'in qadir, jangan masuk hidung dulu, mad arid disukun di sininya qadir, tapi qadir. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a, ya, was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'a, seperti barusan. Bina'a kalau waqaf di situ namanya mad iwam, enggak dibaca kalau wa anzala minas samaa'i ma', enggak, tapi karena itu ada hamzah berharokat fathatain, ketika diwaqafkan maka dibacanya wa anzala minas samaa'i ma'a, dan jangan terlalu panjang, sama bin ma'a, dua harokat aja. Mad iwab namanya mad iwab, wal waqfu ala tanwinil mansub, ya, waqaf yang di yang berasal dari fathatain atau yang dinasobkan. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ada yang mau coba? Silakan. Ini ada yang minta gabung, boleh coba. Untuk gabung langsung di video ada, silakan diminta. Atau lanjut aja dulu. Silakan di komen apa lanjut, apa silakan yang mau langsung nyoba baca di ayat 23-nya tuh. Wa in kuntum, ada? Silakan. Apa mau lanjut aja? Nih komennya belum kelihatan. Nah, kita lanjut aja tuh ya. Kita lanjutin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum, ayat 23-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum, pendek-pendek, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Perlu perhatikan kalimat in kun itu bedanya sama-sama ikhfa, tapi ketika in itu ikhfa ab'ad, ketika kuntum itu ikhfa aqrab. Jadi pengucapannya juga beda. In kun enggak kun, tapi kun. Si lidah dipersiapkan untuk mengucapkan huruf yang selanjutnya. Ya. Coba sekali lagi.
wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dikala orang lain banyak malam Ahad, malam mingguan ya kemana, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah baca ayat suci Al-Quran, walaupun ya hanya satu halaman. Coba kita bahas sedikit satu ayat terakhir tajwidnya. Fa'ilam. Nah, meskipun itu ada, ini buat apa? Buat yang baru belajar. Kalau yang udah pintar, alhamdulillah ya, udah bisa. Sekaligus saya sendiri juga mengingat kembali. Fa'in, itu kan fa'in tulisannya, tapi karena ada lam, jadi nun sukun. Itu ada nun mati dan tanwin, hukum nun mati dan tanwin. Jadi nun mati itu nun yang sukun, atau tanwin itu harokat fathah 2, fathatain atau kasrotain atau domatain. Ibu Andi, Ibu Lisa, ketinggalan ya, nanti bisa dilihat tayangan ulangnya ya. Sekarang dilanjutkan dulu ya. Alhamdulillah. Jadi bacanya fa'ilam ya. Fa'ilam ya, enggak fa'inlam. Nah, karena menghadapi huruf idgham bila gunnah. Idgham itu memasukkan, bila gunnah itu dengan tanpa gunnah. Gunnah itu jadi gak masuk hidung. Fa'inlam, tapi fa'ilam taf'alu. Lam mim sukun menghadapi ta namanya izhar syafawi namanya. Taf'alu lu namanya mad asli ya, panjangnya 2 harokat, jangan kepanjangan. Fa'ilam taf'alu, tapi 2 harokat. Taf'alu walang, itu ikhfa juga, ikhfa aqrab. Walang taf'alu lu sama mad asli. Fattaqunna, kun itu ada gunnah, nun bertasydid. Rallati waquduhan, fattaqunna rallati, seperti kemarin pengucapannya jangan tersendat. Fattaqunna rallati, tapi ngalir antara napas dan suaranya ngalir terus. Fattaqun narallati, rallati ya. Waquduhan, gunah juga masuk hidung. Waquduhan nasu wal hijahi, awas ketukar sama ha, itu ha kecil. Wal hijarah u'iddat lil kafirin. U'iddat, ain, ingat dari mana? Wasal halqi. U'iddat lil kafirin. Mad arid lis sukun. Alhamdulillah. Silakan, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Masih ada 5 menit lagi nih. Masih ada 5 menit lagi. Ada pertanyaan dari apa yang kita baca terkhusus dalam tajwidnya, Bapak Ibu ya. Setelah saya pikir-pikir, kayaknya nggak tiap hari banget juga Bapak Ibu ya. Saya kebetulan memang ada jadwal juga, setelah maghrib kan ngaji anak-anak sampai isya atau sampai 7:30. Apalagi ketika malam Senin besok tuh jadwal di luar, dan juga malam Rabu ada pengajian qiraat. Nah, saya usahakan mungkin untuk besok-besok nggak full sampai hari Ahad kayaknya ya. Misalkan dari malam Senin sampai malam Jumat aja. Jadi 4 pertemuan seminggu. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Nah, malam Kamis, malam Jumat karena saya membimbing anak-anak juga baca maulid. Nah, Bapak Ibu kalau yang mau ikut boleh.
Misalkan selain itu live di IG boleh nanti, tapi bareng-bareng misalkan bisa dilihat pengajiannya di situ. Pengajian apa, tapi nggak tadarus gitu ya. Nah, yang tadarusnya kita lanjutkan setiap malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Nah, yang malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad boleh ikut live boleh ikut live yang pengajian yang lain, biar tahu juga ngaji yang lain kayak gimana gitu ya. Silakan, ada pertanyaan? Saya buka pintu dulu. Ada istri mau masuk. Ya. Silakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa bersama. Alhamdulillah, walaupun hanya satu kaca Bapak Ibu ya, tapi kita bisa tadarus. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan atau segala macam tentang mau ngetes ngajinya, kemarin ceramah, ada kajian ceramah bisa dilihat di YouTube. Oh, mau ceramah lagi? Ceramah apa, Bu? Coba ini tentang Fadhailul Quran juga terakhir ya. Oh, kemarin tentang riya, sekarang tentang ini. Coba, kita kan sebagai umatnya Rasulullah SAW tentunya ingin sekali kan diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Banyak orang yang ngaku sebagai umat Rasul. Wah, sampai saya umat Rasul, saya umat Rasul. Tapi pertanyaannya, apakah diakui sama Rasul apa enggak? Jawabannya pasti belum tentu. Seperti ini aja lah. Semua orang yang ngaku boleh, tapi semua orang yang ngaku belum tentu diakui. Kita ngaku sebagai anaknya presiden, boleh aja kan? Tapi apakah sudah pasti diakui oleh presiden sebagai anaknya? Gak bakalan. Tapi ketika kita punya prestasi, punya yang dibanggakan, kita gak mengaku pun, tapi sama presiden diakui juga, ini anak saya. Begitupun Rasulullah SAW mengkategorikan, bahkan kata Rasul, asrafu ummati, umatku yang paling mulia. Udah dikatakan, udah diakui oleh Rasulullah SAW. Selamat datang Tumang Salim. Sama ini juga bujang nih, Bu. Adik kelas saya di Alfala nih, ada Salim Ibor tuh namanya. Semoga dapat jodoh juga, sekarang masih di pesantren tuh. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasul mengkategorikan umatku yang paling mulia, tidak mengaku pun ini sudah dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai umatku yang paling mulia. Asrafu ummati thalathan, ada 3. Umatku yang paling mulia ada 3 kata Rasul. Lalu siapa, Bu? Pertama, ashabul Quran. Yang dikategorikan kata Rasul umatku yang paling mulia, yang pertama adalah ashabul Quran. Siapa ashabul Quran? Ashabul Quran itu adalah dia yang senantiasa kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun selalu bersamaan dengan Al-Quran. Amin, Salim. Nah, doanya kembali lagi buat Salim juga ya. Ini seorang hafidh juga, Bu, namanya Salim ya, orang Bandung ya. Doakan semoga menuntut ilmunya lancar ya. Jadi pertama yang dikategorikan oleh Rasul sebagai umatku yang paling mulia adalah ashabul Quran. Bedakan sahabat dengan teman. Kalau teman hanya sekedar teman biasa, tapi kalau sahabat mau sekolah kadang kita nunggu dulu gitu kan. Mas Andri juga sama aja tuh, ada masuk. Kadang kita nunggu dulu, nyamper dulu bareng sahabat, kemanapun bareng-bareng sahabat. Begitupun ketika kita ingin termasuk sahabat Al-Quran, ayo selalu bersamaan dengan Al-Quran. Handphone mah, Bu ya, handphone nih kita mau berangkat kemana, handphone ketinggalan, wah balik lagi. Tapi ketika Al-Quran, nanti aja dah, biarin. Nah, padahal yang menjadikan salah satunya teman kita kelak di alam kubur adalah Al-Quran kita. Nah, jadi yang pertama kata Rasul, umatku yang paling mulia adalah ashabul Quran, sahabat Al-Quran. Semoga kita termasuk ashabul Quran dengan wasilah tadarus online ini. Yang kedua kata Rasul, ashabul lail,
umatku yang paling mulia adalah ashabul lail. Siapa ashabul lail? Sahabat malam. Nah, bukan berarti yang malamnya hanya sekedar bersahabat dengan malam, gadang terus malam, bukan. Tapi malamnya digunakan untuk zikir, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam apa yang dimaksud dengan ibadah itu? Segala macam ibadah, bentuk ibadah, mau zikir, termasuk ibu nonton ngaji, ibu sambil dengerin ngaji, itu pun ibadah. Tapi yang dimaksud di sini adalah senantiasa malamnya digunakan juga untuk bersamaan dengan Al-Quran, insya Allah. Lalu yang ketiga, yang dimaksud sahabat Al-Quran adalah kata Rasul, hamalatul Quran. Yakni dia hamalatul Quran itu, satu, hafidhul Quran, dua, alimul Quran wa amilul Quran. Tuh, anak manggil-manggil. Kenapa ulah sini ulah? Ada tiga yang terkategorikan hamalatul Quran. Satu, hafidhul Quran, dia penjaga Al-Quran, terutama yang Al-Quran disimpan di hatinya. Yang kedua, alimul Quran, dia mengerti tentang apa yang ada di Al-Quran. Wa amilul Quran, dia pun mengamalkan apa yang dia hafal, apa yang dia mengerti dia amalkan. Itu hamalatul Quran. Jadi kategori umat Rasul paling mulia kata Rasul, asyraf ummati, tiga. Pertama tadi ashabul Quran, sahabat-sahabat Al-Quran. Kedua, ashabul lail, sahabat malam, yang malamnya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, hamalatul Quran. Siapa hamalatul Quran? Yakni dia hafidhul Quran, penjaga Al-Quran, yang Al-Quran disimpan di dalam hatinya. Yang kedua, alimul Quran, yang paham tentang Al-Quran lalu dia amil, dia mengamalkan Al-Quran. Semoga Bapak Ibu sahabat sekalian, kita termasuk ke dalam golongan yang seperti itu. Tidak mesti kita ngaku-ngaku saya umat Rasul, kalau kata Sunda sambil lolongseran, tapi kita senantiasa membuktikan. Pengakuan harus ada pembuktian, dan pembuktian kita diantaranya senantiasa selalu bersama Al-Quran. Untuk sekarang cukup sekian, insya Allah. Malam besok masih ya, sampai malam Kamis insya Allah. Semoga sehat selalu semuanya. Usaha kita dilancarkan, yang sakit Allah sembuhkan, anak cucu kita jadi anak cucu yang soleh dan solehah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu ya, insya Allah sampai berjumpa kembali. Untuk tayangan ulang bisa dilihat di YouTube atau di IGTV Bani Syahid ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah. Allahumma rabbana subhanaka Allahumma ya rabbana ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim ya Allah ya Allah ya Allah. Nas'alukal manfaata wal maslahata wal barakata wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi karamati hadzal majlis wa bi mu'jizatil Qur'anil azim. A'tiyana masailana ya Allah wa taqdi hawaijana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.